Cek cek. Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 16 Desember 2020, tepatnya di hari apa ya? Oh, Kamis. Hari Rabu. Ya, bahkan saya sampai lupa hari. Ya, di hari Rabu di minggu ketiga di bulan Desember. Ya, jadi sebelum kita mulai saya ucapkan happy profit untuk rekan-rekan member VVIP saya sekalian. Market yang perdagangan Selasa sebenarnya kurang menarik, tapi kita masih dapat saham jackpot dari IMAS. Nanti akan kita bahas, kita singgung sedikit bahwa memang bahwasannya IMAS ini merupakan rekomendasi gratis di YouTube kita juga. Ya, direkom kurang lebih 1 bulan yang lalu. Ya, hampir mencapai 100%-nya. Mungkin besok di perdagangan hari Rabu ini kalau lanjut naik 10% aja itu mungkin sudah capai titik 100% dalam 1 bulan. Ya, jadi ini bukan sulap, bukan sihir, bukan ilmu nujum, tapi ini adalah the miracle of sunology. Ya, jadi bukan sembarang ilmu, bukan sembarang ya apapun lah itu, tapi ini memang ilmu based on technical, namun saya upgrade berdasarkan sudut pandang saya pribadi. Ya, itu dinamakan ialah sunology. Ya, nah berikutnya seperti biasa saya akan kasih sedikit beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan di awal. Ya, teruntuk member VVIP Anda disarankan tonton. Atau untuk non VVIP yang memang mau dengar-dengar motivasi, dengar-dengar mindset, boleh ditonton. Tapi kalau teman-teman merasa, lu jangan banyak cincong, cepetan, waktu gue nggak ada buat nonton yang nggak jelas, misalnya seperti itu, Anda silakan skip, karena di YouTube itu kan bisa di skip. Ya, bisa digeser. Anda tinggal geser sampai menit ke-10-an. Mungkin di menit ke-10-an saya sudah bahas saham, market, dan seterusnya. Ya, jadi Anda tinggal skip saja, nggak usah hidup jangan dipersulit ya. Hidup ini sudah sulit, tolong Anda jangan mempersulit hal yang mudah seperti itu. Ya, jadi pesan penting yang saya sampaikan ialah pas banget momennya pas banget. Jadi pada perdagangan hari Selasa memang saya akuin market sepi ya, apalagi sesi 1, astaga, market parah sekali, volumenya nggak nyampe sepertiga, padahal sudah sesi 1, tapi nggak nyampe cuman sepertiganya, nggak nyampe setengah dari volume perdagangan kemarin. Jadi benar-benar sepi sekali, benar-benar sepi sekali. Saham-saham yang kita rekom pun mayoritas nge-stuck, nggak jalan, bahkan cenderung turun 1 tick 2 tick. Kenapa? Ya karena marketnya sepi, volumenya nggak ada, orang transaksinya apa ya, jual belinya sedikit. Ya mungkin ada yang kaitin sama, nanti kita bahas berita terkait Pak Luhut bilang bahwa mendesak Pak Anies Baswedan untuk tarik rem darurat dan sebagainya. Nanti ada beritanya, kita akan bahas bareng-bareng. Ya, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Saya sih belum baca full, saya cuma baca headline. Nanti kita baca bareng-bareng. Nah, makanya menyebabkan market mungkin ya lemes. Di satu sisi sebenarnya wajar. Wajar kenapa? Karena ya dia lagi di resisten gitu. Jadi dia 6.000 berapa sih ini? Ya, ini 6013 ini merupakan area resisten dari ISG. Jadi lagi berada di area resisten ISG ini. Ya, dia lagi di puncak pertama. Jadi ya wajar kalau berat, nggak langsung naik tapi terkesan rejecting. Rejecting itu ialah penolakan untuk naik, ya turun sama dengan. Ya, jadi terkesan ditahan. Ya, ibaratnya kena lampu merah ketika dia nyentuh resisten. Ya, dan itu wajar, apalagi market naiknya sudah banyak ya. Nah, market naik sudah banyak, tidak imbang dengan koreksinya, ya wajar. Sama seperti saham naiknya terlalu tinggi, sekali terjun bebas ya. Tapi saham yang smooth, naik turun itu lebih pasti dan lebih smooth ya, dibandingkan naik jebret kayak roller coaster seperti itu ya. Jadi saran saya Anda nggak usah panik ya, percaya saja rekomendasi di VVIP itu top chair lah. Anda
saya tak perlu ngomong banyak, Anda cek sendiri. Ya, Anda cek sendiri. Kalau buat teman-teman VVIP yang sudah profit juga mungkin bisa chat di kolom komentar profit hari ini. Ya, jadi cukup percaya dan jebret IMAS profit hampir 20% dan seterusnya. Ya. Nah, lalu pesan pentingnya apa? Nah, kalau market lagi merah, kalau market saham-saham yang kita pegang lagi merah, saran saya Anda jangan buka portofolio. Ya, saya pun sama. Saya ketika merah saya nggak mau buka porto, kecuali saya mau cek, oh cash saya ada berapa ya. Saya beli sahamnya berapa lot sih. Itu saya buka. Tapi kalau nggak, ngapain? Karena kalau kita buka, pikiran kita akan keganggu. Contoh, sebelum buka, saya lihat bahwa, oh saham IMAS masih bagus nih. Ya, oh ini saham IMAS Sunmologi nih. Ini bahkan gambar lama masih ada. Ya, gambar lama masih ada. Nah, ini gambar sebulan yang lalu. Nah, udah nyampe matahari bentar lagi. Ini lagi di cahaya matahari, cahaya ilahi istilahnya. Ya, nah jadi kalau saya belum buka chart, jadi kan kondisinya seperti ini. Begini kan kondisi chart kemarin kan. Oh, masih bagus. Ini dalam hati saya sudah tahu ini pasti break, tinggal tunggu kapan. Ya, nah tapi kan teman-teman VVIP kan saya nggak tahu ya kenapa panikan, tapi wajar, itu wajar banget ya. Jadi aduh om gimana nih om, setiap detik setiap menit saya ditanyain terus, bahkan saya udah chat di channel masih ditanyain ya, udah saya jawab di grup masih tanya japri ya. Untung nggak ada yang telepon om IMAS gimana ya, untung nggak untung nggak sampai seperti itu ya kan. Nah, tetapi kalau seandainya saya buka porto, itu akan mengganggu pikiran saya. Jadi saya cek, oh IMAS masih bagus. Ketika saya buka porto, waduh, minus IMAS saya misalnya 5 juta. Wah, pikiran saya akan berubah. Apa gua cut loss dulu ya? Ini kayaknya masih sideways. Yang tadi pikirnya tunggu breakout, sekarang mikir lagi sideways. Apa gue putar saham lain yang lebih prospek? Misalnya saham kebak misalnya, atau saham bebek DAK. Nah, itu akan mengganggu plan awal dan juga psikologis. Saya pun seperti itu. Nah, karena saya juga sama seperti teman-teman, ya saya nggak mau buka porto. Biarin aja. Yang penting saya tahu kalau misalnya IMAS jual di sini, ya misalnya IMAS turun di 1200, saya cut loss. Atau misalnya saham-saham lain kalau sentuh angka stop loss, saya cut loss, udah beres. Ya, nanti di akhir pekan baru cek aja, oh ternyata loss gue segini seminggu ini. Oh di saham ini loss gue segini. Seperti itu. Ya, itu saran dan tips kedua ialah banyak minum air putih. Ya. Saya bukan dokter, ya saya bukan dokter percintaan juga, tetapi kalau saya minum air putih, cuci muka ya, buat teman-teman yang muslim bisa ambil air wudhu seperti itu ya, biar fresh ya. Kalau perlu ya teman-teman, kalau di tempat kantor kan ada masjid kan gitu kan, ada musola, teman-teman bisa nenangin diri lah di sana, di tempat ibadah pun ataupun di kondisi tenang, teman-teman bisa nenangin diri. Minum air putih, jangan Coca-Cola, jangan Starbucks, nanti malam nggak bisa tidur, repot ya. Nah jadi Anda minum air putih, cuci muka biar pikiran Anda fresh. Jadi meskipun kondisi Anda tahu sedang loss, tapi ketika Anda fresh, Anda pikir lebih jernih. Oh, ini memang marketnya misalnya lagi nggak mendukung, atau misalnya retail banyak yang cut loss, makanya sahamnya turun dan sebagainya. Ya, jadi Anda bisa berpikir lebih jernih. Nah, lalu langkah berikutnya mungkin Anda bisa dengar lagu apapun. Anda suka dangdut, Anda suka jazz, suka pop, suka lagu rock, metal, koplo, bebas. Bahkan atau lagu-lagu yang lebih rohanian, ya lagu-lagu rohani menurut kepercayaan teman-teman, setel saja pakai headset. Jangan colok di speaker, nanti satu kantor joget, repot. Ya, jadi dengar pakai headset, ya kan, pikiran Anda akan tenang. Jadi Anda cuci muka, Anda minum, Anda nggak usah buka porto, Anda dengar lagu rohani. Yes, saya jamin Anda psikologis tenang dan Anda bisa berpikir lebih bijak. Ini teruntuk teman-teman yang non VVIP, yang nggak ada yang mandu. Tapi kalau ada saya yang pandu, tenang, ada saya akan mandu sebisa mungkin. Ya, contohnya sudah banyak. IMAS ini hanya contoh satu dari seratusan kasus di mana teman-teman panik, tanyain tiap hari, besok terbang, baru baru deh hilang.
kagak ada laporan, kagak ada testimoni, ya itu nggak masalah sih. Cuman ya hilang, udah cuan orangnya nggak tahu kemana. Tapi giliran sekali sedetik loss, langsung muncul paling pertama. Om gimana nih? Waduh, cut loss mulu sih. Gimana sih? Giliran cuan 10% hilang. Ya, jadi kurangin lah paniknya. Ya, itu tips-tips dari saya untuk teman-teman. Ya, jadi semoga teman-teman bisa paham. Itu sih pesan penting yang saya sampaikan. Ya, sebenarnya saya ada mau cerita lain, cuman ya nanti aja lah. Ya, berikutnya, ya kita akan bahas market. Jadi kita review dulu market di hari Selasa. Bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena inflow asing cukup tinggi. Ya, inflow asing bahkan 800 miliar. Wow, ini jarang sekali 800 miliar. Ya, ini jarang sekali inflow 800 miliar. Terakhir kali itu mungkin sekitar bulan lalu, di bulan-bulan November. Ya, selebihnya dari awal Desember saya belum lihat ada inflow sehari 800 miliar. Dan ini bagus. Ya, ini yang membuat saya tenang-tenang saja. Saya dari awal bilang, ya, nggak usah khawatir, asing stay with us. Saya ada bilang, ya, saya ada bilang asing still with us, stay with us. Saya ada bilang di sesi 1 kepada teman-teman. Jadi seperti biasa indikator saya simple, BBRI. Ya meskipun volumenya belinya nggak banyak, ya setidaknya belilah. Ya berarti kan ada akumulasi. Dia beli harus jual lebih tinggi. Kayak gitu kan. BPC juga masih diakum. Walau nggak tinggi masih beli. Ya berarti masih harus dikerek naik. Bahkan ini akumulasi sahamnya turun. Ini karena kalau nggak salah lagi kompetisi Mira ya, up and down kalau nggak salah. Ya biasanya kalau kompetisi Mira emang harganya dipaksa turun sesuai kehendak dari mayoritas suara. Ya saya nggak pernah ikutan sih, jadi saya nggak paham. Tapi ini bagus, turun, tapi asing masih akumulasi, jadi masih di prospek untuk naik. Oke, jadi asing masih bagus, ya balik lagi, selagi asingnya masih bagus, BBC BBRI masih ditahan, diakum, ya oke, kita hold. Ya, kita masih bisa bernapas lega. Nah, berikutnya kalau kita bahas mengenai jadi kita ini ya, terungkap ini jadi maksud Luhut ke Anies soal perketat. Nah, ini saya jamin pasti misinformasi, saya jamin. Karena apa? Karena pemerintah, ya menurut saya pribadi ini pandangan loh. Ya, udah dari awal sejak Covid, sejak kuartal 2 pertengahan, itu selain health issue yang diperhatikan, itu economic issue juga sangat diperhatikan. Jadi ketika sudah melakukan stimulus fiskal, stimulus moneter, saya yakin gak akan segampang itu pemerintah menetapkan PSBB nasional kompak di seluruh provinsi sehingga menyebabkan ekonomi runtuh. Itu agak sangat mustahil keputusan itu dibuat, kecuali benar-benar sangat kritis dan darurat. Tapi selagi itu nggak kritis dan darurat, pasti pemerintah putar cara yang terbaik agar health issue tetap tetap ditangani, economic issue juga tetap ditangani. Jadi ketika saya muncul baca berita ini, hoax nih pasti. Bukan hoax, lebih kepada misinformasi. Ya kadang headline judul berita kan suka aneh-aneh seperti itu. Coba kita baca. Jujur saya belum baca, tapi saya sudah bisa prediksi sebenarnya. Ya terungkap. Ini terbaru ya, 15 Desember. Juru bicara Pak Luhut, perintah Luhut kepada Anies dan jumlah pengetatan secara terukur dan terkendali terhadap aktivitas masyarakat dalam menghadapi libur panjang akhir tahun. Jadi bukan PSBB. Ya. Nah, ini kan jelas. Ya, jadi bukan PSBB, bukan perketat PSBB gitu, tapi lebih kepada antisipasi libur panjang nanti di akhir tahun. Nah, ini kan misinformasi. Ya sama sih, pengetatan itu kan sama PSBB sama, cuma kan beda konteksnya. Ya, karena berita sebelumnya itu lebih gila lagi. Desak untuk perketat PSBB, desak untuk PSBB ketat. PSBB tarik rem darurat. Nah, itu kan seperti di bulan September. Yang mungkin juga hal ini membuat market koreksi. Mungkin. Ya, saya juga nggak paham. Ya, tapi di sini harusnya sudah jelas. Ya, konfirmasi. Nah, 75% WPH tuh. Jadi lebih kepada akhir tahun. Nah, perayaan Natal, perayaan tahun baru. Jadi ya kayak beberapa kota kan yang biasa jadi destinasi wisata, saya pun mau pergi nggak jadi karena pestanya nggak boleh ada petasan, nggak boleh ada
dugem-dugem, party-party, joget-joget nggak ada. Ya, jadi hal itu yang jadi concern. Ya, ini nih judul siap-siap Luhut perintahkan Anies perketat PSBB. Ini kan bisa salah tafsir, padahal kan cuman maksudnya mengantisipasi nanti di akhir tahun. Gitu. Ya, jadi saya rasa kalau ini sudah clear, besok market naik. Jadi saya predik entah kenapa sih, feeling saya sih market naik. Saya udah bilang sama member VVIP di sesi 2 hari Selasa, tenang aja, feeling saya sesi 2 market ditarik naik. Dan benar saja ditarik naik. Ya. Nah, ya kita nggak tahu lah ini gimana. Kalau asingnya masih outflow, masih inflow sih harusnya naik. Ya. Karena ini sudah diresist, ya kita doakan saja dia jebol. Ya, doakan saja dia jebol resisten. Nah, ataupun seandainya marketnya masih koreksi pun nggak ada masalah. Ya, dia biarin sideway dulu juga bagus. Jadi ketika dia sideway nanti stokastiknya turun. Nah, ketika orang sudah capai titik netral, buyer sellernya balance, baru stokastik naik lagi, baru orang over demand lagi, overbought lagi, baru naik lagi ESG-nya. Itu lebih bagus. Ya, itu kalau kita belajar secara indikator. Nah, jadi market saya nggak komen banyak, intinya ialah kalau market volume perdagangannya tinggi akan selalu ada saham menarik yang bisa kita transaksikan. Ya, seperti itu. Oke, saya ada mau meeting jam 5. Oke, masih keburu. Nah, ada nyampe mana tadi? Ya, jadi dia market gini lah ya, masih oke, nggak perlu dikhawatirkan, masih bisa bernapas lega. Bahkan BBCA, oh sempat turun parah ya? Kapan ini? Nah, oh, waktu awal. Oh, pantas market awal-awal merosot ya, licin benar kayak belut ya. Merosot, oh ternyata cuman gara-gara hal sepele. Ya, karena efek berita tadi sih, saya yakin karena efek berita tadi. Nah, berikutnya kita akan bahas saham-saham yang di-request. Ya, saya sudah minta list kepada teman-teman. Kita baca dari paling terakhir. Saya juga akan cek di kolom komentar. Ya, jadi balik lagi buat teman-teman yang mau dibahas. Teman-teman bisa join Telegram kami, list di sana, lalu list juga di kolom komentar. Nanti kolom komentar untuk video ini akan jadikan referensi untuk pembahasan di morning briefing selanjutnya. Ya. Oke, saya baca yang dari YouTube dulu ya. Saya baca komentar dari YouTube dulu ya. PPRO Aisyah Duit, GMFI, BBRI Pegas, LPKR, Telkom Antam, PTBA, DAK udah ya, BRIS Tekim, MDKA, TGRL, PPVCBR, Pegas. Oke, Telkom banyak. BBTN. Oke, Telkom ya, Telkom cukup paling banyak, Telkom BRIS Antam, WSKT ya. Oke, kita lihat yang di Telegram. Elsa, Ira, Aisyah, Fran Raja, ini mah semua disebutin ya. Kalau ada 700 saham disebutin. Saham BP Soki, PTR, Antam, PTBA, Pakuan, SMDR ada 2, MPMX, Antam Telkom. Jadi ada Antam, ada Telkom. Menarik ya, Antam Telkom. Lalu apa ya? Antam Telkom dari tadi disebut mulu. Ya. Antam Telkom. Yaudah kita bahas dua dulu deh ya, Antam dan Telkom. Oke, kita akan bahas Antam dan Telkom ya. Nah, kebetulan saya juga mau bahas Telkom terkait ada berita ini ya. Mana nih? Siaran pers tentang pengumuman seleksi penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz pada rentang bla 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 bla. Ya, jadi
Ya, ini bukan yang 5G. Jadi banyak yang japri link ke saya berita ini, Om. Apakah Friend Telkom dapat ataupun jadi pemenang tender operator 5G, 5G? Ya. Terus kasih beritanya ini ya. Jadi kalau saya baca dari judul aja, ini udah agak beda. Ya. Nah, tapi kita baca dulu. Ya jujur saya belum baca sih. Oke. Ini adalah seleksi dari Menkominfo. Ya, itu ada PT Smart Telkom. Ya, yaitu adalah saham sejuta umat. Friend. Lalu ada PT Telekomunikasi Seluler. Ini seharusnya anak usaha dari Telkom. Yang ketiga PT Hak. Apa nih bacanya nih? Ya pokoknya inilah. Ya, apa ini Tri ya? Kayaknya sih Tri ya kalau nggak salah ya. Ya, Tri Indonesia. Ya, jadi ya, jadi ini adalah ketiga orang yang mengajukan ya yang sudah diproses seleksi sama seperti Pelabuhan Patimban ya. Jadi kalau teman-teman ikutin Pelabuhan Patimban di mana seleksinya dilakukan oleh PT Pelindo ya, lalu yang menang ya kalau nggak salah ada City Corp, lalu ada anaknya Indi ya, anak usaha Indi kalau nggak salah. Ya, jadi sama seperti ini. Nah, kalau kita bahas dampaknya apa? Yang pertama ini bukan 5G ya harusnya. Ya, jadi ini bukan 5G. Jadi kalau dikaitkan apakah besok Friend ARA, Telkom ARA, nggak ada ngaruh. Ya, jadi perhatikanlah berita yang baik. Ya, tapi kalau ada yang menang, ya, kalau ada, saya sih nggak tahu ya maksudnya frekuensi radio ini. Jujur saya bukan bidang ini dan saya harus research dulu. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak. Nah, tapi teman-teman cek aja kalau misalnya ini. Ya, ini kan untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler. Nah, kalau ini bisa menjadikan competitive advantage buat perusahaan, contoh misalnya Friend yang dapat. Lalu untuk Friend cuman dia operator satu-satunya yang bisa yang frekuensi radionya itu rentangnya 2360 sampai 2390. Sisanya di bawah. Nah, kalau misalnya seperti itu, ya mungkin akan jadi katalis positif untuk emiten yang dapat tendernya atau yang disetujui lah untuk mengoperasikannya. Ya, tapi teman-teman cek nih, ini fungsinya buat apa? Karena saya bukan bidang ini, jadi saya nggak paham. Ya, dan saya memang kalau untuk investasi saya sebenarnya tidak terlalu melirik saham telekomunikasi. Saya full trading di saham telekomunikasi. Jadi saya belum pernah research dalam emiten telekomunikasi. Ya, jadi saya ngomong jujur, saya belum pernah research dalam. Jadi saya nggak kuasai. Jadi teman-teman silakan searching saja. Ya, nah lalu kalau kita lihat Telkom, ya ini kan Telkom kan satu-satunya emiten yang double listing, dual listing. Ya, dia listing di New York Stock Exchange kalau tidak salah. Ya, itu udah lama. Jadi satu-satunya atau mungkin salah satu, setahu saya satu-satunya emiten yang dual listing itu Telkom. Ya, nah di samping juga Telkom ini kan memang dari Pak Erik sendiri, ya itu kan memang mau ditingkatkan market cap-nya, ya. Nah, market cap itu kan rumusnya kan outstanding share bagi market price, ya. Jadi kalau Pak Erik tidak mau meningkatkan outstanding share-nya, maka yang harus ditingkatkan ialah market price-nya, ya. Jadi kalau memang Telkom ini nggak akan menerbitkan lembar baru, baik itu right issue dan sebagainya, ya, maka jalan satu-satunya agar Telkom market cap-nya seperti dulu, ya, yaitu dengan cara menaikkan harga sahamnya. Udah, caranya itu doang. Ya, menaikkan market cap, kalau nggak dari memperbanyak lembar saham, ya naikin harga. Nah, kalau memang tujuan Pak Erik seperti itu untuk menaikkan kembali ke market cap berapa ya kalau nggak salah ya. Coba saya cek sejauh ini Telkom market cap-nya Rp340 triliun. Nah, mungkin mau dikembalikan seperti sini nih. Ya, bisa sampai 500-600. Nah, kalau seperti itu ya harus dikerek naik biar market cap-nya tinggi. Nah, kalau seperti itu ya harga sahamnya harus di-push naik. Nah, jadi
kalau untuk invest ya memang mau stabil Telkom ya, meskipun ya saya sih kurang tertarik juga, tapi Telkom kalau mau ya Telkom ya dibanding ISAT dan Excel. Nah, lalu kalau kita cek dari sisi teknikal, ini sebenarnya sudah cukup menarik ya. Kita kesampingkan asingnya dulu, tapi di sini kita bisa lihat ini ada trendline major. Ya, ini trendline major yang bisa di break. Ya, trendline minornya alhamdulillah sudah di break, sudah lama di break lebih tepatnya. Ya, sudah di break dari sini sebenarnya. Oke, sudah di break dari sini. Lalu dia mau break trendline majornya. Penentuannya adalah di 3.500 sebagai support kuat, ya. Sebagai support kuat dan support resisten psikologis, maksudnya di 3.500. Kalau bisa di break, ini bagus sekali. Dia setidaknya akan nutup gap di 3620 hingga 3.700. Ya, jadi ini merupakan targetnya kalau dia bisa di atas 3.500. Jadi ini penentuan nih. Ya, dia harus bisa break sini. Ya, dia harus bisa break trendline majornya. Trendline majornya itu juga sama di sekitar 3.500. Jadi memang penentuan. Ya, kalau dia bisa break secara teknikal sangat menarik. Ya, sangat menarik. Jadi untuk Telkom silakan, yang mau beli bisa buy on breakout di 3.500, target 3637. Ya, kalau untuk batas stop loss ya Anda bisa stop loss di 3350 ya, atau kalau mau lebih konservatif atau mau lebih aman ya di 3200. Ini merupakan support yang cukup kuat di 3200. Jadi Anda silakan pilih. Kalau Anda tipe santai sebenarnya bisa di 3000-an. Ya, kalau Anda mau santai, 3000 ini support kuat ya. Cuman karena kejauhan gitu kan ya Anda di 3.200 sudah bisa. Jadi kalau dia jebol 3.200 teknikalnya jelek ya. Jadi teman-teman silakan atur risk rewardnya untuk Telkom. Oke, berikutnya adalah Antam. Ya, kita cek dulu komoditis. Saya belum cek komoditis ya. Komoditis coba kita cek. Jujur saya hari ini cukup ngantuk. Ya, semalam begadang. Gold kayaknya lumayan ya. Batu bara lanjut, ya kan. Nikel masih lanjut. Ya, nah kalau nikelnya memang masih terus lanjut, ya Antam akan terus ke utara seperti itu ya. Nah, cuman ya balik lagi, ini kan chartnya sudah ngeri ya, ini sudah 3 bulan hampir 100, udah 100% lebih ya. Mungkin target mentok 2000, habis itu mungkin dia akan koreksi dan konsolidasi. Itu pun target 2000 nggak tahu tercapainya kapan ya. Itu target jangka menengah ya. Target 2000 sangat jelas, udah di depan mata sebenarnya ya untuk Antam ya. Nah, cuman kalau teman-teman apa istilahnya takut untuk Antam ya, teman-teman mungkin bisa pilih TINS, mungkin bisa pilih Inco gitu ya. Kalau TINS kebetulan jadi rekom kita tadi sudah profit 2%-an, lumayan ya. TINS ini dia break di 1370. Jadi kalau kita perhatikan, pertama dia break di sini di 1340 ya. Lalu next target dia jelas ada di 1430. Ini merupakan resisten cukup kuat, tadi belum sempat tersentuh, cuman agak ngeri ya TINS ya. Oke. Lalu kalau kita lihat dari weekly dari monthly, TINS ini malah lebih menarik lagi gitu ya, karena memang sih sudah ngeri, tapi di satu sisi dia sudah pas-pasan ya, pas-pasan break di mana nih? Break di 1370-an ya, 1370-an ya kan. Ini merupakan area resisten cukup kuat ya. Namun konfirmasinya dia harus bisa close di atas 1640. Nah, tetapi kalau kalau asumsi marketnya bagus ya,
Ini asumsi market bagus ya. Kalau asumsi market bagus, saya yakin akan bisa close Desember di atas 1.600. Kalau market bagus. Ya, tapi yang nggak tahu juga. Ya, yang jelas dia baru break di sini. Meskipun kalau kita lihat chartnya agak, ya kalau saya bisa ngomong agak ekstrim. Ya, kalau bisa kita ngomong agak ekstrim. Tetapi di satu sisi secara foreign flow-nya menarik seperti itu. Ya, asing akumulasi terus dan bahkan akumulasi hari ini lumayan gede di TINS. Ya, saya jadi bahas TINS karena menurut saya TINS lebih menarik dan lebih fluktuatif pergerakan dibandingkan Antam. Ya, MSZP, YP kita buang. Ya, yang buang DR, YU, GR. Ya, MS saja itu bisa beli barang DR, YU sama GR. Bayangin. Rata-rata pembeliannya di 1360. Harga sekarang 1385. Belum profit, baru profit ya 2%. Ya, baru profit sekitar 2%. 2% nggak nyampe, bahkan dengan dana sebesar ini ya setidaknya dia mungkin mau akum dan naikin setidaknya hingga kena target di 1430. Ya, jadi kalau market bagus, kalau harga nikel mendukung, saya yakin bandar akan ngerek. Nah, mungkin di situ dia baru akan jualan. Jadi intinya dari TIR sendiri akumulasinya juga cukup bagus. Dan ini bisa jadi watch list untuk perdagangan hari Rabu untuk teman-teman. Ya, jadi TINS bisa diperhatikan, dibatasin aja kalau dia nggak kuat di atas 1.300 out. Ya, atau pasang stop loss ketat karena TINS ini nggak ada penyangganya, kalau jebol langsung ke 1150. Ya, jadi hati-hati aja sebenarnya. Ya, tapi secara teknikal sih lumayan. Ya, tergantung kondisi market besok seperti apa. Ya, nah itu saham rekomendasi. Ya, lalu untuk perdagangan besok, ya teman-teman bisa perhatikan IMAS. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita refresh sedikit ilmu sunmologi apa sih? Mungkin kan banyak subscriber baru ya, yang baru subscribe YouTube channel dan baru kenal Silent Trader Academy selama 1 bulan ini. Teman-teman, coba kita refresh pikiran kita tonton bukan sulap, bukan sihir. Ya, coba kita tonton terkait pembahasan sunmologi. Ya, judul videonya Pesta Profit Asri 50-70% kurang dari 1 bulan hingga sunmologi baru setelah Asri. Kita mainnya agak lama. Ya, jadi ini sunmologi baru. Ya, disclaimer on. Kerugian keuntungan balik lagi ke teman-teman. Ya, kalau di VVIP kita sudah dalam posisi untung. Oke, jadi untuk IMAS, ya, jadi untuk IMAS seperti ini sunmologi. Ya, mataharinya di sini. Gambarnya jelek sekali ini. Oke, saya ulang deh. Ya, jadi ya kenapa saya gambar ini Kom? Ini kan gambarnya nggak penting. Ya buat have fun saja seperti itu. Jadi saya selalu menekankan kepada rekan-rekan di VVIP, trading saham jangan dibuat stres, ya. Makanya saya suka bercanda sekali di grup ya, karena kalau dibawa stres, dibawa mikir, ya Anda sendiri yang pusing seperti itu ya. Anda mikirin sampai 1000 kali pun sahamnya kan juga bergerak sesuai keinginan bandar, bukan sesuai keinginan Anda seperti itu. Jadi dibikin have fun saja. Market jeblok parah pun saya bercandanya lebih gila lagi. Jadi untuk psikologi teman-teman tenang. Ya, jadi ya saya guyon saja, iseng aja gambar matahari, terciptalah metode baru sunmologi. Oke, jadi target sunmologi awal ya itu di sini. Ini adalah target atmosfer, ya. Ini ada target awan. Target awan itu di sekitar 900 hingga ya 900 hingga 960 lah, ya. 900 hingga 960 itu target awalnya. Ya, ini adalah target awan. Oke, ini adalah target awan yang bisa kita pakai. Ya, lalu berikutnya ialah target mataharinya. Salah gambar. Kita buang. Nah, oke. Nah, berikutnya target atmosfer.
kalau dia masih kuat lanjut ya, ini kalau bandar masih akum ya. Saya nggak jelaskan siapa bandarnya. Kalau member VIP nanti saya kasih info. Ya, next targetnya, wih jauh sekali. Ya, next targetnya itu ada di sekitar 1000. Ini target awannya di sekitar 1000 hingga 1195. Ya, atau kalau saya gambarkan, ya saya gambar di daily chart aja deh. Oke, saya gambarkan di daily chart seperti ini. Ya, ini adalah sunmologi baru dari kami. Targetnya di sini 895 adalah target awan. Ya, 895 hingga 990. Ya, 900 hingga 1000 lah. Ini merupakan target awan. Next, kalau awan tersebut bisa dijebol, ya target atmosfer berada di sini. Jauh sekali memang. Ya, target atmosfer saya kasih di sekitar 1100-an. 1100 1200. Ini adalah target atmosfer. Target matahari yang nggak tahu beneran akan terjadi atau tidak itu di sekitar 1300 ke atas, seperti itu. Jadi ketika IMAS sudah bisa sampai 1300 ke atas, maka IMAS berpotensi menjadi sunmologi. Ya, tapi kalau saya fleksibel, kalau bandar jualan ya saya taking profit. Cuman target dan perkiraannya seperti itu ya, nggak tahu nyampe atau enggak karena saya bukan bandar, saya cuma retail biasa ya. Jadi nanti tonton sendiri ya, itu penjelasannya banyak sekali, jadi ya itu refresh saja. Jadi ya memang terkesan mungkin kayak gambar anak kecil ya, tetapi yang perlu Anda ketahui bahwa itu bukan sekedar gambar ya. Ini ingat banget, gambarnya belum berubah ya, sekarang sudah sampai cahaya ilahi. Ya, ini merupakan penentuannya apakah dia bisa ke inti matahari atau enggak. Jadi penentuannya pas banget di 1550-an. Ya, jadi kalau kita lihat 1550 hingga 1600 itu merupakan kunci dari IMAS. Ini merupakan tembok besar IMAS. Kalau bisa di break, oh dia makan bisa ke matahari. Ya, jadi the real matahari itu di atas 2000. Cuman apakah akan tercapai? No one knows ya, nggak ada yang tahu. Tapi secara valuasi setidaknya harga IMAS 2000-an ke atas memang. Jadi ini hal yang wajar sekali. Ya, salah satu berita positif ialah ya mungkin dari pertumbuhan ataupun kenaikan penjualan mobil. Ya, ASI pun juga sama. Ya, ASI pun juga sama. Ya, ASI pun asingnya di akum. Ya, ASI ini sudah kita bahas ya kemarin ya. Ini bahkan masih ada chartnya. Oke, dia bentuk pola W ya. Ini prediksi saya terburuknya di nyentuh sini baru lanjut ya. Tapi ternyata dia langsung naik. Nah, potensinya ialah dia break di sini. Ya, ASI ini sudah dibahas ternyata. Ya, selamat juga itu sudah dibahas, semoga bermanfaat. Ya, penentuannya dia harus bisa break di sekitar 6000-an. 6000 berapa nih? 6050. Oh, 6025. Dia harus bisa break di atas 6025, baru next targetnya itu di sekitar 6250 hingga 6550 ya. Jadi 6250, 6550 merupakan next target ASI kalau dia bisa break di atas 6000-an. Ya, jadi otomotif yang bisa kita perhatikan di perdagangan hari selain nikel juga cukup bagus. Kita bisa perhatikan otomotif, ASI, IMAS ya. Coba kita cek broker saham ASI. Oh, CG beli, big accumulation ya, big accumulation. ASI sangat bisa kita perhatikan. IMAS lumayan ya, ini distribusi. Ada daerah akumulasi di sekitar 1400. Nah, ini sebenarnya yang harus agak kita perhatikan ya. Kalau seandainya jualan karena posisi dia sudah untung 5%, bisa bahaya. Seperti kejadian BRIS ya, saya sudah bilang BRIS awas rawan TP jeblok. Ya, bahkan sempat auto reject seperti itu ya. IMAS hati-hati, cuman kalau memang ASI-nya masih jos harusnya IMAS akan ngikut. Oke, IMJS juga. Oh, IMJS isinya kebanyakan retail, kurang menarik. Jadi IMAS, ASI ini menjadi sektor pilihan kita. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan sektor-sektor pendukung otomotif. Jadi ada GJTL, spare part ya. Oh, GJTL ternyata kurang bagus deh. Ya, auto ya, auto udah rejecting di EMA 13. Saya rasa it's time to take off ya.
auto rejecting di support kuat 1130, rejecting juga di EMA 13 ya. Dengan ngamuknya otomotif, saya rasa auto juga bisa jadi pilihan menarik. Cuman auto ini kurang liquid, tipis ya, tipis seperti itu. Jadi masuk jangan banyak. Teman-teman juga bisa perhatikan MPMX ini lagi retesting. Sebenarnya dia lagi testing di sekitar 460 ya. Di testing di sekitar 460. Ini merupakan support kuat juga 460 462. Ya, jadi semoga testingnya berhasil karena ini udah mendekat nih, ini sudah menepi. Tinggal tunggu antara EMA 13 motong ke atas EMA 200. Jadi tinggal tunggu berapa waktu dan saya yakin gak lama lagi sektor-sektor pendukung otomotif akan ikut naik. Ya, karena waktu ini naik, auto naik, MPMX naik kan nih 1124, 1125 itu. Nah, waktu kenaikan sektor otomotif ya, IMJS, IMAS 25. Nah, ini kenaikan semua nih, arah semua. Yang waktu kita lagi pesta gila-gilaan di VVIP. Ya, 25 man. Loh. No, 1125 nih marah turun. Kenapa ini ya? Ya nggak tahu lah. Ya, tapi intinya IMAS, IMJS ya memang lebih saya lirik. Bukannya apa, karena memang ya cari aja yang bisa kasih return lebih gede. Seperti itu. Ya, lalu diikuti dengan auto 25 naiknya paling gede ya. Semua kompak naik MPMX. Nah, jadi kalau 25 MPMX naiknya paling gede. Jadi MPMX auto sangat relate dengan otomotif. Jadi kalau besok otomotif masih jalan, harusnya MPMX dan auto akan naik. Karena ini belum naik, malah turun masih. Ya, sedangkan yang lain sudah naik. Ya, jadi otomotif bisa kita perhatikan, saham nikel juga bisa perhatikan. Ya. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini udah sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.